Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Ramadanti. Saya dari Manajemen MN19C Universitas Nusa Putra. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Penerapan TKM pada UMKM Seblak. Total Quality Management atau TKM merupakan suatu proses, metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk memperbaiki dalam menyediakan bahan baku maupun pelayanan bagi organisasi. Semua proses dalam organisasi dan tingkatan tertentu di mana kebutuhan pelanggan terpenuhi sekarang dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, TKM pada dasarnya lebih merupakan sikap dan perilaku, filosofi continuous improvement, dan bukan merupakan suatu program. Nah, di sini pada penerapan TKM ini saya mengambil poin pada benchmarking, yaitu benchmarking adalah usaha mengadakan perbaikan baik yang bersifat secara berkesinambungan maupun re-engineering yang melihat praktik bisnis yang terbaik di kelasnya. Contohnya adalah ketika perusahaan melakukan studi banding atau melakukan patokan standar mutu dengan perusahaan sejenis lainnya. Benchmarking juga merupakan proses pengukuran yang berkesinambungan tentang produk, pelayanan, praktik, dan terhadap kondisi atau bisnis lain yang terkuat. Nah, seblak yaitu usaha kuliner tradisional banyak yang masih eksis pada saat ini. Salah satunya menu seblak yaitu adalah makanan khas Jawa Barat dengan bahan baku dari kerupuk, makaroni yang berpadu dengan bumbu pedas dan gurih. Dengan cita rasa tersebut, seblak masih punya banyak peminat. Tak heran penjual hingga saat ini gampang dijumpai, mulai dari gerobak hingga kedai dan restoran yang khusus menyediakan seblak sebagai menu utamanya. Nah, yang dilakukan oleh UMKM Seblak ini adalah melakukan inovasi baru yang awalnya menjual seblak kerupuk saja. Kemudian UMKM ini melakukan inovasi dengan menambah menu baru, yaitu seblak frozen. Tujuannya itu adalah untuk menambah minat konsumen sehingga konsumen tidak bosan dengan menu yang hanya itu-itu saja. Terdapat 4 teknik di dalam benchmarking, yaitu internal benchmarking. Internal benchmarking dilakukan dengan membandingkan kinerja antara divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit intern dalam organisasi perusahaan. Yang kedua yaitu comparative benchmarking, atau yang dikerjakan dengan membandingkan kualitas produk atau jasa secara langsung terhadap pesaing bisnis pada suatu proses. Yang ketiga yaitu fungsional benchmarking, yang merupakan perbandingan kapasitas fungsi bisnis atau pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri yang sejenis. Yang terakhir yaitu generic benchmarking, dilakukan dengan asumsi proses transformasi dari input ke output adalah sama di semua industri. Maka perbandingan atas produk baru misalnya dapat dilakukan pada aspek generiknya saja, bahkan dapat di luar organisasi yang sejenis. Adapun tujuan benchmarking adalah untuk mengadakan perubahan dan perbaikan, dan untuk mempertahankan dan mengadakan peningkatan jangka panjang dari proses bisnis inti yang menyediakan keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.